Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Di sini kita masuk fasal yang berikutnya, yaitu tentang al-ma'asi, maksiat yang berkaitan dengan kaki, anggota tubuh kaki. Jadi maksiat-maksiat yang mungkin dilakukan oleh anggota tubuh yang berupa kaki itu ya. Dan salah satu bentuknya adalah memberikan kemudharatan kepada sesama muslim. Disebutkan di sini oleh pengarang rahimahullah, wa min ma'asi ar-rijli, termasuk daripada bentuk maksiat kaki adalah al-masyu fi maksiatin, seorang berjalan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaki seorang manusia, kaki seorang hamba yang digunakan untuk melangkah ke perbuatan maksiat itu nanti akan ada pertanggungjawaban dan ada pertanyaannya, serta akan menjadi saksi bagi pelaku itu sendiri. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi nanti saksi kita sekalian itu bukan orang lain, bahkan saksi yang akan mempersaksikan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti itu bagian dari kita sendiri. Tangan kita, kaki kita termasuknya, telinga kita, mata kita. Karena itu nanti di hari kiamat akan Allah jadikan untuk bisa berbicara. Sehingga kita niki tidak bisa untuk mengelak. Oh, misalkan kaki ini pada waktu ini tahun sekian, hari ini jam sekian dibuat untuk melangkah ke tempat maksiat ini. Itu komplit nanti datanya, gitu. Komplit sekali. Yang bicara siapa? Kakinya itu sendiri, Pak. Ya Allah, saya digunakan untuk ini pada hari ini, jam ini, tanggal ini, ke tempat ini, sekian kali. Kaki itu al-masyu fi maksiyah. Nah, salah satu bentuk maksiat kata pengarang di sini kal masyi fi si'ayati au fi si'ayatin bi muslimin au fi qatlihi au fi ma yadhurruhu bi ghairi haqqin. Contoh maksiat kaki yaitu kaki yang digunakan untuk melangkah seperti melangkah visi ayatin, visi ayah, si ayah di sini maksudnya wasya. Wasya itu artinya memfitnah. Apa? Memfitnah. Kaki yang digunakan untuk melangkah dalam rangka memfitnah bi muslimin terhadap seorang muslim. Memfitnah, menyebarkan tuduhan, kemudian melaporkan muslim itu, saudara muslim, kepada pihak-pihak tertentu yang semua itu tidak benar. Jadi jangan coba-coba untuk bermain-main dengan namanya sesama muslim. Itu mengerikan sekali pokoknya. Saya ini berwasiat benar. Kalau sudah berbicara tentang saudara sama muslim itu hati-hati sekali. Itu berbahaya, amat sangat berbahaya. Ya, karena muslim itu
memiliki sesuatu Pak dalam dirinya, yaitu keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan dia itu tidak bisa dinilai dengan apapun karena saking agungnya itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi seorang Muslim, ya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh dijarah, dan kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Dan seorang yang memfitnah seorang Muslim ini telah menghancurkan kehormatannya. Memfitnah, menuduh tanpa bukti, baru kabar kabur, baru kabar burung belum jelas, tapi sudah disebarkan, sudah dibicarakan ke sana kemari. Lah kakinya nanti sejauh dia itu berjalan kemana, menyebarkan itu, memfitnah itu ke tetangganya umpamanya. Kemudian waktu dia itu berjalan ke sahabatnya, ke luar kota, sampai ke luar kota juga memfitnah itu. Kakinya nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang sudah dia lakukan kepada sesama Muslim itu. Memfitnah, ya, memfitnah. Visi ayatin aywasya, artinya memfitnah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Makanya kalau ada kabar tentang saudara sesama Muslim itu, kewajiban kula panjenengan apa? Tabayyun dan tatsabut, cek recheck dulu. Jangan ambisi menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Ya. Sampai terutama apalagi masalah-masalah berkaitan dengan kehormatan ya, secara mendasar seperti misalkan tentang perzinaan, tentang semacam itu. Tidak cukup Pak. Seorang cuma baru dikabarkan runtang-runtung sama perempuan, bukan istri misalkan, atau masuk hotel, booking hotel, masuk hotel, itu belum bisa kemudian menjadi dasar acuan tuduhan berzina. Lah masuk hotel ngopo? Masuk hotel tidur bersama kan bisa, belum tentu berzina. Masuk hotel bisa tidur bersama toh. Jadi belum cukup acuannya itu. Karena nanti kalau mas sudah tuduhan berzina itu berat sekali. Tuduhan berzina itu orang yang menuduh harus mendatangkan 4 orang saksi langsung yang melihat proses perzinaan itu, di mana dia secara ayanan, secara mata, pandangan mata benar, dia itu melihat kemaluan suami, ya kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan istri. Itu sampai harus melihat kemaluannya itu masuk ke kemaluan satunya itu. 4 saksi berzina itu harus sampai seperti itu. Kalau sekedar ada seorang laki-laki perempuan di dalam hotel tindih-tindihan tok, dia melihat itu belum cukup sebagai acuan penetapan status berzina. Sudah tindih-tindihan, sudah telanjang bulat itu belum cukup. Si A berzina, tidak bisa Pak. Dalam syariat Islam itu tidak cukup. Sampai yang melihat itu benar-benar melihat kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan istri. Berzina kok ke istri. Sampai kemaluan laki-laki itu masuk kepada kemaluan si perempuan itu. Dan itu jumlah orangnya yang melihat langsung harus berapa? 4 orang. Hanya itu, hati-hati. Video rekaman itu tidak bisa. Video rekaman, video asusila misalkan, itu tidak bisa menjadi acuan penetapan hukum zina kepada seseorang. Makanya itu hati-hati, masalah berkaitan dengan masalah itu. Au fi qatlihi, atau kaki yang digunakan untuk membunuh, ikut berperan dalam membunuh seorang muslim. Ya, membunuh seorang muslim itu dosa besar sekali. Dosa besar
Yang paling besar itu apa? Hah? Dosa besar yang paling besar itu apa? Hah? Bukan, bukan membunuh. Dosa syirik, Pak. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dosa yang paling besar dalam Islam. Tertinggi, terbesar itu dosa syirik. Lah di bawah syirik itu apa? Membunuh seorang muslim itu. Rankingnya nomor 2 setelah kesyirikan itu membunuh. Cuma bedanya kalau kesyirikan itu menyebabkan kekal dalam neraka kalau tidak bertaubat sampai mati. Kalau membunuh itu tidak sampai kekal. Cuma saking besarnya dosa membunuh itu dalam Quran itu redaksi yang Allah sampaikan sebagai ancaman membunuh seorang muslim itu apa? Seperti kekal. Khalidan fiha itu kan lafadz redaksinya khalidan fiha juga kekal dalam neraka. Tapi maksudnya di situ bukan kekal seperti dosa kesyirikan kekal selama-lamanya, tapi redaksi itu digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pembunuh seorang muslim itu akan sangat lama sekali dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Membunuh orang beriman tanpa kebenaran. Tanpa apa? Kebenaran. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi khalidan fiha. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama. Itu jahannama apa namanya? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama ya khalidan fiha. Itu dengan kalimat khalidan fiha. Dan membunuh seorang muslim ini lebih berat dari hancurnya dunia dan seisinya. Dunia seisinya niku hancur, binasa, lenyap. Niku masih lebih ringan dari terbunuhnya seorang muslim. La zawalud dunya ya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya alam semesta niki dengan segala isinya niku lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi nyawanya orang Islam nih Pak, satu tok niku lebih berharga dari dunia seisinya nih. Bayangkan ya. Makanya saya itu prihatin sekali. Beberapa waktu-waktu terakhir ini, walaupun saya tidak terlalu mengikuti berita, ya, cuma saya itu ya namanya kadang lewat di media sosial, di macam-macam ya portal berita gitu, pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan, ya itu sangat meningkat di Indonesia ini, meningkat kasus-kasus pembunuhan, suami membunuh istrinya. Sebaliknya istri membunuh apa? Suaminya. Orang tua, bapak membunuh anaknya sendiri. Coba. Saya tuh sampai terenyuh, ikut nangis. Bagaimana seorang bapak tega membunuh 4 anak istrinya, 4 anaknya sekaligus di satu waktu, satu-satu. Anak-anaknya masih kecil itu dibunuh satu-satu. Bahkan di daerah saya sendiri juga belum lama ini terbongkar pembunuh berdarah dingin membunuh rekan bisnisnya 2 orang, dibunuh dengan cara diracun pakai potas, kemudian mayatnya digali, dikubur di bawah dipan tempat tidurnya sendiri. Udah ketangkap ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini terbawa nafsu setan, tidak pernah punya basic agama. Makanya ketika menghadapi berbagai persoalan, permasalahan itu bermudah-mudahan untuk mengambil jalan keluar, membunuh seorang muslim yang orang ini nanti akan hampir kekal dalam neraka jahanam. Di neraka itu cuma 1 menit aja itu gak akan ada manusia yang sanggup untuk menahan azab neraka jahanam. 1 menit aja Pak, enggak sanggup itu. Enggak akan ada manusia yang sanggup. Nah ini hampir kekal
redaksi Qurannya itu pembunuh itu khalidan fiha, kekal, walaupun memang kekalnya tidak seperti kekal dosa kekafiran. Tapi kata para ulama ahli tafsir disebutkan makna khalidan fiha itu maksudnya apa? Al-muktsu tawil. Hidup tinggal di neraka jahanam dalam waktu yang sangat panjang sekali sampai-sampai Allah redaksikan dengan bahasa kekal. Entah mungkin ya 100.000 tahun, entah mungkin lebih daripada itu, ya kita tidak tahu. Ini kalau belum tobat ya, kalau belum apa? Tobat. Wong akhirat itu kan perhitungannya apa? Satu hari di akhirat itu seperti berapa di dunia ini? Ka'alfi sanatin ya. Dalam Quran kan disebutkan ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Satu hari dunia itu seperti 1000 tahun. Makanya orang-orang fakir miskin dari kalangan orang-orang beriman itu kan disebutkan dalam hadis akan masuk surga lebih dulu dari orang-orang kaya sejarak setengah hari. Jadi misalkan di pagi hari pokoknya jaraknya cuma setengah hari. Misal di pagi hari orang miskin sudah masuk surga, orang kaya itu tertunda Pak, tertunda di belakang, setengah hari berikutnya baru masuk surga. Cuma setengah harinya dalam hadis itu kan binis fi yaumin khamsimi'ati am gitu kan. Setengah hari itu maksudnya 500 tahun. Jadi orang miskin itu setengah hari lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Tapi setengah harinya itu khamsimi'ati am. Berapa? 500 tahun. Waduh. Bersyukurlah ya, berbahagialah kalau kita ini termasuk orang-orang miskin, fakir miskin. Hadisnya begitu. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qoblal aghniya gitu. Binisfi yaumin khamsimi'ah am. Jadi kadang sesuatu takdir yang kurang menyenangkan bagi kita niku seringkali akan memberikan hikmah yang besar kepada kita. Jadi jangan suudzon kepada Allah, loh kenapa saya kok ditakdirkan miskin, kenapa ditakdirkan hidup susah. Itu justru sebenarnya Allah mempersiapkan kula jenengan itu untuk cepat masuk surga. Dipercepat. Karena enggak ada yang dihisap. Jaraknya saja 500 tahun. Jadi antara orang kaya sama miskin masuk surganya itu bukan perbedaan waktunya itu cuma sehari 2 hari mboten, 500 tahun. Lah umur kita niku paling berapa? 70-an tahun gitu. Sudah terasa lama nggih? Lama atau cepat? 70-an tahun. Ini 500 tahun, Pak. 500 tahun. Setengah abad jaraknya niku. Jadi ini membunuh seorang muslim bahaya sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka saya sebenarnya kalau boleh ditanya ngoten iki, hukuman paling setimpal kepada pembunuh itu ya sebenarnya dikisos. Bunuh aja. Hukuman yang paling adil ini sebenarnya ya hukuman Islam itu. Pembunuh itu hukumannya apa? Ganti dibunuh. Itu baru setimpal. Ya, baru setimpal. Kalau cuma penjara 20 tahun, sudah membunuh 4 anak, Pak. Anaknya 4 dibunuh kok cuma 20 tahun. Wah. Enggak setimpal sama sekali. 4 nyawa banding 1. 1 enggak dibunuh cuma 20 tahun misalkan. Ya memang itu ya kisos dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Makanya kalau emosi, kalau sedang marah, hati-hati. Kita harus cepat-cepat untuk minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, cepat berwudu. Kalau pas kondisi marah itu berdiri, cepat-cepat apa? Duduk. Ya, cepat-cepat duduk, cepat-cepat wudu, cepat-cepat sholat. Supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas
atau hal-hal yang di luar akal, mengikuti hawa nafsu setan. Kadang memukul, bisa jadi nanti membunuh. Itu karena seperti itu, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, ini ciri orang beriman bahwa kadhimina al-ghaid. Kadhimina al-ghaid. Itu bisa menahan emosi, bisa menahan jengkel, kekecewaan. Makanya ngeten rahasianya orang beriman itu, kalau kula panjenengan itu kok bisa ya kita awet dalam bersahabat, berteman, awet bisa langgeng dalam bersahabat, berteman, kekancan ngoten niku. Ini resepnya adalah kadhiminal ghaid. Jangan gampang kecewa, jangan gampang baperan. Dikit-dikit dengan sahabatnya ada masalah, kecewa, nanti terus congkrah gitu, sampai akhirnya bermusuhan, tidak pernah ketemu lagi, nggak pernah tegur sapa. Ini karena konsepnya gampang baperan orang. Jadi seorang muslim itu jangan gampang baperan. Sidik-sidik kecewa, sidik gampang marah, gampang nesu gitu. Ya itu nggak akan punya teman. Kula jenengan nggak akan punya sahabat, teman, karena gampang seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, au fima yadhuruhu bighairi haqqin, atau memberikan kemudorotan, melakukan kaki yang digunakan untuk melakukan kemudorotan kepada seorang muslim tanpa kebenaran. Itu tadi semuanya, semua itu patokannya bighairi haqqin, tanpa kebenaran. Seperti contohnya juga yang termasuk di sini, memudaratkan seorang muslim tanpa kebenaran itu kata jasusi li auratil muslimin wal bahthi an uyubihim. Seperti memata-matai rahasia-rahasia dan kekurangan-kekurangan, cacat-cacat seorang muslim, membahas itu. Ampun niki mang tinggal suka mencari rahasia-rahasia, cari-cari berita, memata-matai seorang muslim dan berusaha untuk mengorek akan aib, cacat yang dimiliki oleh seorang muslim. Niku ditinggalkan. Karena niku kadang kalau kita kula jenengan niku ambisi untuk cari berita tentang saudara kita sama muslim, terutama berita yang yang sifatnya niku jelek. Gitu. Semangat. Katanya ini katanya ini pokoknya yang jelek-jelek niku. Si A itu anaknya hamil di luar nikah. Ya bener. Wah, cari berita. Tajassus dan membahas al-bahthu ya wal bahthi an uyubi, dibahas. Semangat, Pak. Kalau urusan ngoten itu semangat. Sampai di detail-detail itu. Ya. Tapi kalau pas saudara sama muslim tetangganya punya kelebihan, punya hal yang baik, pura-pura tidak tahu, males cari tahu. Tapi giliran hal-hal yang jelek yang seharusnya itu kita tutupi, kita rahasiakan, jangan dibahas dan jangan mencari, kita malah ambisi untuk melakukannya. Pol itu, apalagi ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu niku semangat, apalagi sambil belanja sayur ke warung, was gayeng pokoknya. Ya, belanjanya 10 menit, siarannya 30 menit. Cukup untuk siaran aja 30. Jadi 30 menit tambah 10 menit, 40 menit. Siaran masalah itu. Nah, nek pun ngaji gitu, kita niki pun hadir dalam majelis ilmu, monggo ditinggalkan seperti itu. Nek diajak berbicara membahas tetangga yang anaknya hamil di luar nikah maunya. Anaknya ini. Ya, langsung pura-pura menghindar mawon. Mohon maaf ini ya, saya ada perlu penting. Ya, gitu. Jangan malah digongi gitu. Iya toh. Saya kemarin langsung beritanya dari ring 1 saya. Wes tambah. Lah diguni seperti itu di dari bawah. Pura-pura tidak tahu, pura-pura itu seperti itulah. Pokoknya pura-pura ketinggalan informasi. Kalaupun ada nih kan kewajiban kula jenengan menutupi itu, Pak. Nenten misalkan saudara muslim ya qadarullah terjatuh pada zina sampai hamil umpamanya itu.
Atau aib-aib lain nggih, aib-aib yang lain. Oh anaknya nakal kok kemarin malah kepergok mencuri misalkan. Contohnya nih gue, niku kewajiban kula jenengan ditutupi Pak. Itu bagian dari kula jenengan. Karena al muslim itu dengan muslim lainnya kal jasadil wahid, seperti apa? Seperti satu tubuh Pak. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi aib saudara kula sesama muslim, saudara kita, tetangga kita muslim itu seperti aib kita. Bagaimana kita akan mengumbar aib itu kepada orang lain yang itu sebenarnya kita sedang mengumbar aib kula panjenengan sendiri. Jadi orang yang berbahagia itu orang-orang yang tidak ngurusi urusan orang lain. Dan ini ciri ilmu yang bermanfaat. Orang niku nek diberikan ilmu bermanfaat tidak akan ngurusi urusan apa? Orang lain. Cacat, aib, rahasia orang lain. Mesti akan bahagia. Mesti akan, ini ciri orang yang ilmunya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Gak senang seperti itu, ditinggalkan sejauh-jauhnya. Dan membentengi diri untuk itu. Makanya ayatnya dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 58, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mengganggu orang-orang beriman baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa sesuatu yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah menanggung buhtan itu kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat terang, dosa yang jelas. Itu salah satunya karena memberi gangguan ya tadi ya, kadang memfitnah, kadang napa selain memfitnah mencari tahu, menginteli ya kabar-kabar kejelekan saudaranya yang seharusnya ditutupi. Konsep kula jenengan niku Pak, ketika kita mengetahui aurat atau cacat, rahasia, kekurangan sama muslim adalah menutupi, merahasiakan. Kalau kula jenengan punya perangnya seperti itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas menutupi kekurangan kula jenengan serapat-rapatnya sampai wafat. Itu balasannya seperti itu. Tapi kalau kula jenengan, kita sebagai seorang muslim hobinya mengorek kekurangan sesama muslim, rahasia-rahasia mereka, cacat-cacat mereka, tetangga kita tadi, teman kita, khususnya tetangga nih sama teman. Niku nanti bisa jadi kula jenengan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka rahasia dan cacat kula panjenengan kepada manusia. Sebabnya apa? Sebelumnya kita melakukan hal yang sama kepada saudara sesama muslim. Ngoten lho. Paham mboten iki? Paham nggih? Itu Pak. Man satara aurata akhihi muslim satarahullahu auratah yaumal qiyamah. Hadisnya jelas niku. Dimonggo nggih. Mesti niku kita niku masing-masing saya yakin punya kekurangan. Kira mboten? Mesti. Bahkan kekurangan sing aib sing paling jeru, sing paling fatal mesti punya mungkin. Entah kita, mungkin istri, mungkin anak kita. Kita mengalami lah, kadang kita mendidik anak kula jenengan biasa nih mengalami hal seperti itu. Lah, kalau kita menutupi orang lain, nanti akan ditutupi oleh Allah SWT. Sampai wafat tidak ada orang satupun yang tahu rahasia kita. Kekurangan kula jenengan ditutupi Allah sampai wafat. Tersebab napa? Kita menutupi aib orang lain. Nah, ini kadang orang-orang yang aibnya terbongkar, ternyata niki koruptor, ternyata niki pezina, ternyata niki begini begitu, bisa jadi karena dia sebelumnya telah melakukan itu kepada saudaranya sesama muslim. Jadi resep hidup bahagia jangan ngurusi urusan orang lain. Kecuali misalnya jenengan jadi pihak yang memang punya tugas untuk itu ya.
Misalkan di kepolisian atau jaksa, penyidik itu kan lain, itu ada memang hajat dan maslahat untuk itu ya. Tapi selama itu bukan siapa-siapa, kita niki hidup bermasyarakat itu akan nyaman dan bahagia Pak. Konsep bahagia jangan mengurusi masalah orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri. Makanya ada cerita ngeten, ada seorang anak Pak, ada seorang anak dia yatim, cuma tinggal sama ibunya. Si anak ini sregep ke masjid, tapi tiba-tiba terus ngomong kepada ibunya nggak mau ke masjid. Ibu, saya nggak mau ke masjid lagi. Wis pokoknya saya nggak mau ke masjid. Loh, ada apa nak? Kok tiba-tiba nggak mau sholat jamaah ke masjid? Kan itu bagus sekali. Bu, karena di masjid itu saya melihat orang-orang yang ada yang sibuk dengan gadgetnya sendiri, di masjid main HP, ada yang sibuk ngobrol ini, sibuk ngobrol itu, ada yang gibah, ada yang saya nggak mau ke masjid. Akhirnya sing ibu ini nggak langsung memarahi anaknya, sudah gini aja, sekarang kamu ke masjid, terus kelilingi masjid itu, nanti kalau sudah di masjid, kelilingi masjid itu sambil bawa air penuh, air di gelas yang penuh. Dan nanti kalau keliling masjid jalan itu, syaratnya air itu jangan tumpah setetes pun yang di gelas itu. Iya, kira anak itu mau Pak, ke masjid lagi, terus kemudian bawa gelas, yang gelas itu berisi air penuh. Keliling masjid berapa kali putaran itu, terus sampai selesai, terus pulang. Ditanya ibunya, nak, tadi kamu keliling masjid dengan bawa segelas air penuh itu, ada air yang tumpah tidak? Tidak Bu. Kok bisa? Ya karena saya fokus jalan dan fokus melihat kepada air ini supaya tidak menetes, tidak tumpah setetes pun. Begitu ya? Iya. Lah ibunya ini pengen beri pelajaran. Berarti ngeten, kalau kamu sibuk dengan dirimu sendiri, fokus dengan dirimu sendiri, itu faedahnya seperti itu. Terus ditanya ibunya, kamu tadi ketemu dengan orang yang gibah di masjid? Enggak, saya enggak tahu, saya memperhatikan gelas yang berisi air itu. Kamu melihat orang yang main HP di masjid? Tidak melihat, karena saya fokus kepada ini, gelas supaya tidak tumpah nih. Lah itu sebabnya kata ibunya kemudian beri pelajaran bahwa kalau kita ini fokus kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah sempat untuk melihat dan memperhatikan orang lain. Itu bagaimana konsep hidup bahagia bagi seorang muslim, dan juga bagaimana kita niki melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada hal-hal yang nantinya akan mendatangkan dosa kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur mriki.